kepada Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Purwanto, selaku dosen mata kuliah Pemasaran dan Promosi. Perkenalkan, nama saya Febrito Handayani Sitohang, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester. Materi yang saya pilih yaitu mengenai branding. Berikut materinya saya akan jelaskan. 1. Pengertian branding. Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Brand atau merek sendiri adalah penanaman dan pencitraan dari suatu produk. Banyak yang mengira bahwa branding adalah merek itu sendiri. Padahal branding adalah kegiatan pengaktifan brand atau merek milik perusahaan yang diluncurkan atau dipasarkan. Namun demikian, branding bukanlah suatu hal yang dijual atau dibuat luas pasarnya saja, melainkan brand itu harus dibuat melekat dan memiliki keterkaitan emosional dengan pelanggan. Persoalan branding adalah mengenai persoalan penggunaan citra yang dapat diterima bahkan dibanggakan oleh konsumen. Seperti yang digunakan oleh Dunchan dalam Hakwe Fazwi DKK 2025 halaman 134 bahwa branding is the process of creating and brand image the agents the heart of mind of customer is what separates similar product from each other, yang artinya branding adalah proses membangun citra merek yang menyasari hati dan pikiran pelanggan dari berbagai produk serupa lainnya. Sementara itu, menurut Kotler, branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mendefinisikan barang atau jasa atau kelompok penjual yang untuk mendefinisikannya atau membedakan dari barang atau jasa pesaing. Dengan demikian, berbagai unsur intrinsik dari brand atau merek itu sendiri juga merupakan bagian dari branding. Selanjutnya, menurut Maulana, branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Berbagai kegiatan dan cara komunikasi untuk membangun dan membesarkan merek tetap merupakan hakikat dari branding itu sendiri. Namun demikian, brand atau merek yang dirancang, dibedakan, dan disimbolisasikan dengan baik adalah fondasi yang akan menentukan kelancaran branding. 2. Unsur-unsur branding. Seperti yang diiktisarkan dari pengertian branding di atas, branding ini ternyata meliputi banyak elemen atau unsur yang dilibatkan. Hal tersebut karena branding merupakan suatu keutuhan kegiatan yang melibatkan perancangan, aktivitas, dan upaya-upaya yang lain yang melibatkan banyak keahlian dan fokus kerja. Terkait hal itu, menurut Hakwe Fazwi DKK 2022 halaman 135, branding terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut ini. 1. Nama merek. 2. Logo. Meliputi logo itu seperti dapat berupa logotype, monogram, icon, dan sebagainya. 3. Penampilan visual seperti desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, desain kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat, juru bicara, yakni sosok yang mengkomunikasikan atau mencitrakan brand seperti pesohor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, tokoh ciptaan, maskot, brand ambassador, dan lain-lain. Yang kelima, kata-kata akronim, nama panggilan, slogan, tagline, jingle. Yang keenam, suara, lagu, ikon bunyi atau nada, lagu tematik. Yang ketiga, jenis-jenis branding. Branding juga tidak melulu mengenai suatu produk atau barang yang bernilai guna saja. Bahkan orang juga dapat diaktifasi brandnya melalui personal branding.
Untuk lebih jelasnya, menurut Hakevazui DKK 2022 halaman 136, jenis-jenis branding diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Produk branding. Produk branding atau branding produk yaitu suatu yang umum dalam branding. Merek atau produk yang sukses atau produk yang bisa mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di antara produk pesaing. 2. Personal branding. Personal branding merupakan sistem pemasaran yang paling terkenal dan pada kalangan public figure seperti selebriti, politisi, musisi, pengusaha, dan lain sebagainya, sehingga mereka mempunyai pandangan sendiri mata masyarakat. Yang ketiga, geographic branding. Geographic branding atau regional brand yaitu branding dengan tujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa saat nama lokasi tersebut disebutkan oleh orang lain. Yang keempat, cultural branding. Cultural branding merupakan branding yang memunculkan reputasi tentang lingkungan orang lain dari lokasi tertentu atau kebangsaan seperti pada objek kebudayaan atau objek wisata tradisional, heritage cultural. Yang kelima, corporate branding. Corporate branding sangat penting dalam mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar yang terkaitan dengan sebuah aspek perusahaan tersebut, dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan terhadap masyarakat. Yang keempat, contoh branding. Merek atau brand dapat direpresentasikan oleh berbagai upaya branding. Namun, terdapat beberapa contoh upaya implementasi branding yang hampir dapat dikatakan tidak boleh dilewatkan. Beberapa contoh penerapan branding yang penting tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Visi dan misi. Visi dan misi merupakan perusahaan adalah fondasi dari merek yang kita bangun. Keduanya dapat diartikan sebagai berikut. Misi merupakan solusi yang ingin kita berikan untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh merek. Yang kedua, logo. Logo adalah wajah dari sebuah merek. Untuk menciptakannya diperlukan gaya tulisan, warna, dan bentuk yang dapat membekas dalam pikiran target pasar. Yang ketiga, jargon. Logo menciptakan citra visual pada sebuah merek, akan tetapi kita juga perlu membuatnya lebih hidup dengan tutur kita. Disinilah jargon mengambil peran. Dengan menggunakan jargon, calon pelanggan akan lebih paham dengan apa yang mereka atau merek kita ingin tawarkan. Yang keempat, website. Dahulu, perusahaan dapat menampilkan citra merek melalui pamflet, billboard, dan iklan televisi saja. Namun era digital mengharuskan setiap bisnis untuk memiliki situs resmi. Apabila tidak, usaha kita tidak akan dikenal dengan baik dan merinci. Hal tersebut karena website dapat menyajikan informasi komprehensif yang mendetail berdasarkan masing-masing kebutuhan branding, baik untuk B2B maupun pelanggan langsung. 5. Manfaat branding. Branding dapat memberikan banyak manfaat yang berdampak positif pada merek maupun perusahaan secara umum. Beberapa manfaat branding tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merek akan terkenal dengan mudah. Branding yang tepat akan membuat merek yang kita kembangkan terkenal. Yang kedua, memberikan posisi bisnis yang kuat dalam industri. Dalam jangka panjang, usaha memperkuat merek atau menempatkan bisnis Anda pada posisi yang strategis dalam industrinya. Yang ketiga, kepercayaan terhadap merek akan meningkat. Brand yang dikenal secara positif akan lebih dipercaya dan lebih mudah menarik pelanggan baru. Selain itu, pelanggan lama juga akan betah berbisnis dengan kita apabila kualitas dan citra merek terjaga. Yang keempat, mendukung pemasaran merek itu sendiri. Usaha pemasaran akan lebih mudah jika kita memiliki merek yang sudah dipercaya,
Selain itu, konsumen yang puas dengan produk atau layanan perusahaan akan cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Yang keenam, strategi branding. Berdasarkan pemasaran Hakwe Fauzi di KK 2022 halaman 139 sampai 146, terdapat beberapa strategi dan kiat-kiat tertentu, yaitu: 1. Sebutkan tujuan di balik brand. Sebelumnya telah disebutkan bahwa solusi yang dijanjikan melalui sebuah produk merupakan salah satu bentuk branding. Akan tapi janji tidaklah cukup membuat citra yang dapat menciptakan dampak di masyarakat. Apabila sudah banyak perusahaan yang melakukannya, salah satu caranya adalah membuat brand promosi. Brand promosi atau janji merek adalah keunikan dari brand yang ingin digunakan untuk menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua, jaga konsistensi brand. Salah satu ciri bisnis yang dapat bertahan lama adalah konsistensi dalam berbagai hal termasuk warna, ide, desain logo, dan gaya bahasa. Mengapa? Karena konsistensi dapat harmoni yang ditemukan pada sebuah merek atau membentuk persepsi positif dan pikiran masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga membuat bisnis kita lebih mudah diingat. Yang ketiga, memiliki website. Meskipun sosial media kita dapat dikatakan memiliki pengunjung dan interaksi sosial yang kuat, namun website tetap menjadi pelabuhan internet yang mampu mencitrakan dan menjelaskan dengan rinci mengenai bisnis yang kita miliki. Yang keempat, membangun kedekatan antar konsumen. Baumeister dan Leary dalam Hakwe Fauzi DKK 2022 halaman 143 mengungkapkan bahwa kedekatan dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang mendasar. 5. Integrasikan staf, customer service, dan standar brand. Sebanyak 96% konsumen beranggapan bahwa ada atau tidaknya customer service mempengaruhi loyalitas mereka terhadap sebuah brand. Hakwe Fauzi 2022 halaman 144. Dengan kata lain, layanan konsumen juga merupakan faktor yang meningkatkan kualitas brand apapun bidangnya. 6. Berikan apresiasi pada pelanggan. Jika brand tersebut memiliki pelanggan setia, maka tidak harus menjaganya agar loyalitas tersebut tidak pudar dengan cara memberikan apresiasi kepada pelanggan. Yang ketujuh, perhatikan kompetitor. Untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan agar sebuah merek lebih unik dari yang lain, kita harus mampu membandingkan dengan strategi atau taktik kompetitor. Sekian video presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.